Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Inmas TV yang berbahagia, edisi kali ini kita akan menghadirkan penceramah Kiai Haji Rusidi Jafar dengan tema Kiat agar Ramadan lebih bermakna. Mari sama-sama kita saksikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, para shaim dan shaimah yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita secara bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, sebagaimana kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kita berharap berdoa puasa kita hari ini akan dapat kita jalani dengan baik, sehingga akan menghasilkan apa yang menjadi hakikat tujuan berpuasa itu sendiri adalah dalam rangka kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga dapat diartikan bahwa puasa ini kita maknai dan kita harapkan akan meningkatkan kualitas diri pribadi kita sebagai seorang muslim. Kaum muslimin, para shaim dan shaimah yang berbahagia, selanjutnya salawat teriring salam mari pula selalu kita ucapkan dan kita tujukan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah selalu termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah, gemar mempelajari, memahami, dan melaksanakan ajaran-ajaran beliau, yang pada gilirannya kita berharap kita ini sampai mati pun insya Allah tetap dalam keadaan istiqomah, yaitu dalam iman dan Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para shaim yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mencoba mengulang kaji. Mungkin barangkali dalam hal ini kita akan saling mengingatkan kembali tentang penting artinya kita sebagai seorang muslim ini untuk selalu berupaya mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka upaya kita untuk berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak jalan yang telah diajarkan dalam agama kita. Antara lain adalah kita dengan cara seperti suasana sekarang ini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain, antara lain adalah yang paling hakiki adalah kita untuk diarahkan dan menghantarkan kita kepada derajat yang takwa. Bagaimana kita pahami dari firman Allah surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun untuk kita pahami bersama bahwa pada hakikatnya tujuan kita berpuasa ini selain bertakwa kepada Allah, ada hal lain yang paling hakiki. Tujuan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu adalah kita ingin dan berharap
Manakala kita sudah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan petunjuk, taufik dan hidayahnya. Nah, inilah yang menjadi concern fokus kajian kita pada kesempatan yang sangat singkat ini. Jadi kita sering mendengar istilah dan sering sekali kita menyebut istilah, mohon kita kepada Allah taufik, hidayah dan inayahnya. Ketiga kata ini sering kita sebutkan dan lazim kita ucapkan, utamanya pada saat menutup kata-kata pidato dan lain sebagainya. Untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini, bahwa untuk dimaklumi bersama, dan saya kira kita sudah memahami bersama, bahwa kata taufik, hidayah dan inayah itu adalah, kalau kita gali dari berbagai sumber kata asalnya adalah, taufik itu adalah berasal kata mempunyai makna bahwa itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin restu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hidayah adalah boleh berasal dari kata hadiah atau bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan inayah adalah merupakan pemberian yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Jadi berbuntunglah orang yang dalam hidupnya akan senantiasa mendapatkan petunjuk, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim, maka apabila kita punya suatu rencana, lalu itu rencana itu berjalan sesuai dengan harapannya, maka dikategorikan orang tersebut telah mendapatkan petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang muslim telah mendapatkan suatu bimbingan, arahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah antara ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pula inayah? Nah, inayah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu yang barangkali dia punya kelebihan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, maka dalam kesempatan sangat baik ini perlu kita tanamkan kembali kesadaran yang sangat tinggi bahwa selain tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini ingin memperoleh derajat takwa, kita berharap pula hasil lain yang kita tuju dalam rangka berpuasa ibadah bulan Ramadan ini, dengan segala rangkaian yang ada ini, kita berharap dalam kehidupan kita, dalam menjalani keseharian kehidupan kita, aktivitas kita, apakah itu kita semua berprofesi apapun, apakah kita sebagai petani, apakah kita sebagai seorang pedagang, barangkali juga kita sebagai aparatur negara, TNI, Polri, dan semuanya akan menjadi ladang amal untuk dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepada gilirannya kita berharap kita akan menjadi manusia yang senantiasa akan mendapatkan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para soimat, para soim dan soimat yang berbahagia, dari beberapa ungkapan di atas, apa yang kami sampaikan terkait dengan hidayah pada kesempatan yang sangat baik ini, ada beberapa kiat barangkali yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim agar senantiasa kita mendapatkan yaitu taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang dapat kita lakukan adalah, pertama, kita akrab dengan Al-Quran.
Jadi taufik, hidayah dan inayah itu akan didapatkan bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah atau umat-umat Nabi Muhammad SAW, seorang muslim yang dalam dirinya dia akrab dengan Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, suka dan ingin memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan sekaligus mengamalkannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita mengamalkan dan memahami Al-Quran ini. Lalu yang kedua adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan istiqomah konsisten secara terus-menerus sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Dan yang ketiga adalah berkomitmen secara terus-menerus ingin berbuat baik, beramal soleh, memperbanyak kegiatan-kegiatan sosial yang mengandung amal soleh, yang sering dalam bahasa agama kita sebut dengan kesalehan sosial. Kaum muslimin, kaum muslimat, para shaim dan shaimah yang berbahagia. Lalu berikutnya adalah mengkaji tentang taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ada ciri-ciri, ada beberapa ciri orang-orang yang dikategorikan dia sudah mendapatkan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dapat kita lihat ciri-ciri orang yang dianugerahi dengan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ringan dalam berbuat amal soleh. Lalu yang kedua, tetap istiqomah di jalan kebenaran. Lalu yang terakhir adalah terus semangat di dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Kaum muslimin, para shaim, shaimah yang berbahagia, pada akhirnya saya pada kesempatan yang sangat baik ini, mari dan mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu bulan Ramadan ini untuk dalam rangka kita mencapai derajat yang takwa sesuai dengan tujuan Ramadan itu, puasa itu sendiri. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita sudah mencapai derajat takwa itu, maka anugerah Allah akan datang pada diri kita masing-masing insyaallah, yaitu berupa petunjuk, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, dan kita berharap dapat menyelesaikan segala rangkaian amalan ibadah Ramadan kita pada tahun ini 1443 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya kita akan keluar sebagai manusia yang fitrah di 1 Syawal, kembali lahir sebagaimana manusia yang suci baru dilahirkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah Mutiara Ramadan edisi kali ini. Terima kasih kepada guru kita Dr. Andes Haji Rusidi Jafar MPDI atas tausiahnya kali ini. Sampai berjumpa kembali di edisi Mutiara Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.